jadikan sebagai proposal untuk membuat laporan tesis nanti. Jadi kita harapkan di semester 3 ini judulnya sudah oke semua, sudah bisa seminar proposal ya. Mestinya kan seminar proposal itu semester 4, Pak. Tetapi supaya bisa selesai on time, jadi itu kita berikan kebijakan untuk bisa proposal di semester 3. Jadi di semester 4 itu sudah dianggap oke semua, tinggal meneliti. Tinggal meneliti kurang lebih 1, 2, 3 bulan, sehingga nanti pas di akhir-akhir semester 4 itu sudah bisa sidang tertutup. Jadi itu enggak dirasa waktunya. Oke, Bapak Ibu, catatan saya sebenarnya masih ada 3 hal yang penting yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan pengumpulan data, dan yang kedua pengecekan keabsahan data untuk penelitian kualitatif, dan yang ketiga adalah analisis data dan kesimpulan. Nah, saya kira analisis data dan kesimpulan ini penting juga karena ini menggarap tentang bab 4. Ya, kalau di proposal itu memang belum sampai di analisis data. Jadi baru pada metode penelitian, ya. Jadi Bapak-bapak, ada beberapa pertanyaan kunci dan ini juga biasa ditanyakan baik di dalam seminar maupun tesis untuk meyakinkan bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan itu betul-betul adalah dikerja sendiri, bukan dibantu, atau dibantu tetapi memahami substansi apa yang dibantukan itu. Ya. Jadi yang tidak benar itu adalah sudah dibantu baru tidak mengetahui apa yang dibantukan itu yang fatal itu ya. Jadi tidak apa-apa dibantu, tapi istilahnya paham, ya, mengerti dan bisa mengimplementasikan contoh-contoh dari apa yang telah dibantukan itu. Baik, untuk hari ini saya akan mencoba untuk memberi penjelasan sedikit tentang pengumpulan data ya, pengumpulan data, kemudian ada teknik pengumpulan data, kemudian setelah itu ada analisis data. Jadi pengumpulan data tentu dalam masih bentuk frame ya, belum dilaksanakan, tetapi ini harus dipahami. Yang pertama yang harus dipahami di dalam penelitian kuantitatif itu ada 2 instrumen yang jadi instrumen pokok yang dijadikan sebagai alat pengumpulan data, yaitu yang pertama angket dan yang kedua adalah tes. Jadi angket itu untuk variabel X1 dan variabel X2, dan Y-nya itu adalah namanya tes. Ya, namanya tes. Nah, terkadang juga yang tes ini ada yang menggunakan data sekunder, berarti itu tidak ada biasanya uji validitas. Jadi yang pertama untuk penjelasan tentang angket, karena angket juga itu gampang-gampang susah Pak ya. Ya, jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan rasio jumlah angket dengan sampel penelitian yang digunakan.
Kemudian rasio angket dengan indikator-indikator penelitian yang digunakan. Itu harus dipahami semua. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk atau bentuk data. Bentuk data apa namanya penelitian kuantitatif. Kalau berbicara mengenai bentuk data kan ada yang namanya Bapak Ibu bisa membedakan mana data nominal, mana data ordinal, mana data interval, dan mana data rasio. Yang paling rendah itu adalah data nominal, kemudian yang paling tinggi biasanya disebut dengan data rasio. Nah, itulah yang Bapak Ibu harus paham. Jadi ketika ditanya jenis data yang Bapak gunakan di dalam penelitiannya itu jenis data apa, maka tidak boleh lagi hanya diam, tetapi semuanya langsung spontanitas bisa menjawab seakan-akan jawabannya itu sudah di luar kepala Pak ya. Nah, untuk bentuk penelitian yang dilakukan di MTP itu kebanyakan menggunakan data apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Saya pancing dulu Bapak Ibu. Siapa yang bisa jawab? Halo Bapak Ibu. Ya, jadi bentuk data atau jenis data yang Bapak Ibu yang akan dikumpulkan itu jenis datanya namanya apa? Di antara 4 jenis data yang sudah sebutkan tadi, yaitu nominal, ordinal, rasio, bukan rasio, ini dulu interval, kemudian rasio. Nah, kira-kira jenis data yang mana yang digunakan di antara 4 jenis data itu? Biasanya jumlahan itu Pak ya, jumlah dari seluruh peserta yang diinterview. Berarti Itu bukan, nominal. itu kalau yang itu nanti itu jumlah, ya, itu berkaitan dengan sampel, berkaitan dengan jumlah instrumen. Sekarang yang kita persoalkan ini jenis datanya. Di Bapak misalnya Pak Sanusi misalnya mau meneliti jenis data apa yang mau digunakan. Selain jenis data apa yang mau digunakan, yang tadi kan saya sudah sebut Pak ya, jenis data itu ada nominal, ada ordinal, ada Interval. interval, ada rasio. Nah, Belum kalau masuk. untuk penelitian-penelitian pendidikan khususnya di TP itu pada umumnya menggunakan jenis data apa? Rasio ya Pak? Rasio. Bukan. Oh bukan. Ya ternyata itu kan belum sepaham Pak ya. Jadi langsung aja supaya waktunya tidak banyak. Jadi jenis data yang banyak digunakan itu adalah ordinal. Ya, kalau misalnya rasio itu biasanya orang-orang ekonomi karena dia akan membandingkan rasio pendapatan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Ya, jadi kalau rasio itu kan ada misalnya eh, perusahaan A modalnya 10 M, perusahaan B modalnya 5 M. Berarti rasio antara A dan B itu adalah 2 banding 1. Ya, itu maksudnya ya. Nah, itu kalau rasio. Nah, tentu pertanyaannya apakah di dalam pendidikan tidak bisa memakai rasio? Sebenarnya bisa saja kalau kita mau membandingkan misalnya nilai rata-rata kelas
Tetapi ini biasanya agak ini ya. Nilai rata-rata kelas A misalnya 8. Nilai rata-rata kelas B 4. Itu kan jarang seperti itu ya. Karena palingan itu misalnya 6, 7 atau 7, 8 tidak terlalu, rasionya tidak bisa dibagi. Biasanya kan ada pecahan-pecahannya ya. Nah, jadi itu. Jadi yang jelas itu biasanya kita tidak menggunakan jenis data rasio. Misalnya lagi data nominal. Kalau data nominal itu biasa dipakai di penelitian eh, misalnya kependudukan. Jadi kita ingin tahu berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Kan biasa itu ya, misalnya ada di profil. Kalau penelitian kuanti misalnya di profil, di situ digambarkan berapa jumlah siswa laki-laki dan berapa jumlah siswa perempuan. Nah, kemudian tentu kalau mau dibuat datanya secara penelitian, memudahkan itu, tentu kita memakai simbol. Misalnya kalau laki-laki ditulis 1, kalau perempuan ditulis 2, kan biasa lihat data begitu ya. Nah, tulislah jadi kalau jenis laki-laki 1, kalau jenis perempuan 2. Nah, itu artinya tidak ada perbedaan antara nilai 1 dan nilai 2. Itu ya kalau menggunakan data nominal itu tidak ada perbedaan nilai angka, yaitu 1 dan 2 itu sama saja. Ya, cuma urutannya aja yang berbeda. Ya, sedangkan kalau data ordinal, inilah yang banyak digunakan di dalam penelitian pendidikan. Karena itu angkanya itu ada tingkatan. Misalnya tingkatan skala Likert 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau menggunakan skala Likert kan ada nilai 4 misalnya yang sangat-sangat, sedangkan yang nilai 4 adalah yang paling ya sedikit. Jadi dia punya nilai itu bertingkat, ya, bertingkat. Jadi itulah yang paling banyak kita gunakan karena angket yang kita pakai itu mau melihat nilai yang selalu dan yang tidak pernah, atau nilai yang paling setuju dan tidak setuju. Nah, itulah yang mau dinilai sehingga ada grade-nya di situ, yaitu nilai tertinggi adalah misalnya kalau pakai skala Likert 5, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itulah yang banyak digunakan di penelitian Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya jenis data yang dikumpulkan atau jenis data yang dipakai, kalau ditanya jangan lagi diam ya. Jadi langsung otomatis bilang itu jenis datanya adalah yang kami olah itu adalah jenis datanya adalah data ordinal. Data ordinal Bu ya. Kemudian kalau jenis data interval seperti apa? Karena biasanya juga interval itu bisa digunakan khususnya kaitannya dengan tes. Ya, tes. Biasanya kan ada satu nilai 10 sampai 100. Ya Bu ya, ketika memberikan nilai di satu mata pelajaran 10 sampai 100. Nah, itu kan ada intervalnya karena terlalu banyak. Bayangkan kalau ada 99 jenis data itu kan susah mengolahnya. Jadi buatlah interval. Misalnya yang mendapat nilai 10 sampai 20 berapa orang? Nilai 21 sampai 30 berapa orang?
Jadi itu yang dimaksud dengan nilai data jenis data interval. Nah, itu biasa digunakan ya, bahasa juga digunakan di dalam penelitian pendidikan. Ya, kemudian yang terakhir tadi itu yang saya jelaskan lebih awal itu adalah apa? Data rasio ya. Jadi data rasio itu membandingkan ya, membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, seperti tadi itu kepemilikan modal dan lain-lain sebagainya. Jadi rasionya itu tidak ada istilah rasio 1:0,5. Jadi biasanya rasio 1:2, 1:3, 1:4. Jadi itu bisa dikelompokkan. Tetapi antar rasio itu sendiri itu sama, ya ukurannya sama. Nah, nanti yang diukur itu perbedaan rasio itu berapa kali lipat dengan yang lainnya. Jadi itu bisa kita abaikan aja ya, sekedar tahu saja kalau ditanya jenis data yang Anda gunakan, terus ditanya itu tadi ordinal, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi Ibu sudah tahu ya? Ya, Bapak-Bapak sudah tahu perbedaan antara jenis data yang digunakan di dalam penelitian. Kemudian kalau dari segi bentuknya atau dari sisi sumber datanya, kalau dari sumber data ada dua, ya, ada data sekunder, ada data primer, itu ya. Jadi berbicara data saja ini sudah jenisnya kita sudah tahu Pak, ada 4 jenis yang dipakai adalah ordinal, tingkatan, kemudian yang kedua sumbernya, sumber datanya ada 2, sekunder dan primer. Nah, di dalam penelitian Bapak Ibu ini terkadang saya lihat itu karena tidak mau repot-repot, jadi banyak yang menggunakan data sekunder. Data sekunder itu artinya data yang sudah dipublikasi, data yang sudah diumumkan. Jadi Bapak tinggal menggunakan aja data itu. Jadi tidak usah repot-repot membuat tes untuk memperoleh data itu. Katakanlah misalnya kalau di dalam penelitian pendidikan, nilai formatif, nilai UAS, nilai semester, artinya secara nilai semester secara rata-rata ya, kemudian nilai naik kelas dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tinggal digunakan karena memang sudah ada. Ya, tetapi sejatinya mestinya Bapak Ibu itu agak repot nanti menghubungkan datanya dengan teorinya. Misalnya Ibu berteori tentang hasil belajar. Hasil belajar yang diteorikan itu adalah ranah belajarnya hanya di C1, C2, atau C3. Sementara nilai rapor yang mau digunakan itu adalah katakanlah misalnya C1, C2, tidak ada C3-nya. Jadi itu nanti ada ada masalah di situ. Di teorinya sampai di C3, tetapi fakta di lapangan data sekundernya itu hanya setelah dilihat cuma C1, C2. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan data sekunder, sebaiknya dulu itu dilakukan namanya studi pendahuluan. Studi pendahuluannya itu Bapak Ibu mencari bahwa nilai rapor
yang mau diteliti itu harus dipahami kisi-kisinya. Ya, jadi bukan Bapak Ibu membuat definisi operasional atau kisi-kisi atau uji validitas. Ya, karena kalau data sekunder yang mau dipakai baru Bapak Ibu juga membuat definisi operasional itu tidak ketemu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tidak, bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh menggunakan data sekunder. Tetapi kalau mau menggunakan data sekunder, lakukan dulu penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluannya itu kita mencoba untuk melihat kisi-kisi yang dibuat oleh guru yang dimasukkan di dalam rapor itu. Ya, jadi tidak terjadi perbedaan antara teori yang Bapak Ibu yang dibangun di bab 2 dengan data sekunder yang ada di sekolah. Tetapi kalau mau pas betul, ya sebaiknya Anda menggunakan data primer. Jadi kalau data primer itu runtut teorinya apa, kemudian definisi konsepnya apa, definisi operasionalnya apa, kemudian kisi-kisinya apa sebagai penjabaran dari definisi operasional, kemudian kalibrasinya apa, kemudian diberikanlah tes itu kepada peserta didik dan hasilnya itulah akan ditabulasi setelah diuji validitas dari instrumen yang digunakan. Ya, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa tangkap Pak ya? Ya Pak ya? Ya, jadi berbicara mengenai data karena data itu adalah objek dari instrumen penelitian yang kita gunakan. Jadi itu ya. Jadi karena ini masih panjang waktunya, jadi Ibu bisa artinya batas tugas UAS dan UTS itu sebenarnya ada batasnya, tapi itu mungkin ada yang menganggap hanya formalitas saja. Oke lah kalau formalitas, yang penting dibuat semuanya sudah lulus. Tapi nanti manfaatnya itu untuk digunakan di penelitian ya sia-sia juga kalau tidak sungguh-sungguh melakukan analisis. Oke Pak ya. Nah, jadi itu yang contoh data ordinal yang digunakan di dalam di dalam instrumen. Bisa instrumen, kan instrumen itu ada 2 dalam penelitian kuanti, ada instrumen angket, ada instrumen tes. Ya, nah, kalau pakai data sekunder, nah itu tadi harus dipahami kisi-kisi bentuk soal dari nilai yang sudah ada. Oke. Kemudian pindah ke angket. Ya. Nah biasanya kalau data sekunder itu biasanya memakai interval nilai ya. Ada interval nilai. Tetapi kalau meneliti itu biasa juga ada yang nilainya itu cuma 0 atau 1 dan berapa jumlah. Maaf dulu Bapak Ibu ya, karena mata saya mau ditetes dulu lagi. Karena setiap setengah jam ditetes. Ya oke Bapak Ibu. Masih bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Masih, Pak. Ya oke. Jadi tadi kan temanya adalah
jenis instrumen dalam penelitian kuantitatif ya, kita bahas itu, dan di mana jenis instrumen ini ada angket, ada tes. Nah, berbicara mengenai apakah angket atau tes, maka jenis datanya bisa nominal, bisa ordinal, bisa interval, dan bisa rasio, Pak ya. Ya, itu harus di luar kepala itu. Kemudian dari sumbernya bisa primer, bisa sekunder. Nah, primer bagaimana karakteristiknya, sekunder bagaimana karakteristiknya, itu yang harus difahami. Oke, berbicara mengenai kriteria instrumen, atau karena itu biasa ada perbedaan antara jumlah soal yang ada di angket dan jumlah soal yang ada di tes. Nah, tentu ini kalau ditanya secara ideal atau secara teori, tapi kan kita bisa membedakan Pak ya, mana yang ideal, mana yang fakta, ya mana yang fakta. Karena memang permasalahan itu selisih antara fakta dan teori. Itulah permasalahan penelitian Pak ya. Jadi ada perbedaan antara teori dan fakta. Katakanlah contohnya secara teori minimal sampel yang digunakan di dalam penelitian yang kita bahas kemarin itu adalah hampir beberapa pakar mengatakan minimal 30 responden ya. Jadi sampel atau responden. Jadi Bapak Ibu kalau meneliti itu minimal 30 respondennya. Ya, 30 respondennya. Ya. Jadi bahkan ada lagi teori kalau 100 orang populasinya ya maaf Ibu, Bapak Ibu ya namanya di rumah ini agak berisik ya. Oke Bapak Ibu, jadi tadi kita berbicara mengenai masalah yaitu selisih antara fakta dan teori. Nah sekarang kita berbicara mengenai teori instrumen. Bapak, Khususnya, Bapak, ya gimana? Ya, mohon halo. maaf, izin bertanya dulu boleh Pak? Ya silakan kalau ada yang bertanya ya. Iya, Ya silakan. tadi Bapak menjelaskan kalau untuk penelitian itu datanya minimal 30. Kalau Ya misalnya respondennya ya. respondennya iya. Kalau misalnya saya mengadakan penelitian tentang analisis nilai asesmen. Sementara kalau di sekolah negeri itu kan kebanyakan satu kelasnya itu hanya 28 siswa, Pak. Bagaimana itu, Ya, Pak? ya. Apakah masih bisa masuk, Pak? Terima Ya, kasih. oke. Kalau Bapak Ibu menggunakan hanya yang mau diteliti kelas itu yang 20 itu, maka sebaiknya Ibu menggunakan penelitian kualitatif. Ya, karena sampelnya itu enggak cukup. Ya, karena ada juga begini, kalau 100 orang yang mau diteliti, maksudnya 100 orang itu mau digeneralisir, Bu ya. Jadi pendapat tentang 100 orang itu mau digeneralisir itu paling tidak ada
yang supaya hasilnya bagus itu 30 orang. Tetapi misalnya kalau populasinya 1000, ya, kalau 1000 minimal 100 orang, ya, 100 orang. Jadi kalau jadi semakin tinggi populasinya itu semakin turun presentasi jumlah respondennya, ya. Ataukah memakai rumus Lovin atau yang lain, ada n per n dikali d dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang gampang kita pertanggungjawabkan adalah pada umumnya bahwa minimal responden atau sampel itu adalah 30 orang. Nah, kalau jadi itu yang harus dipahami antara yang mau diteliti itu, kan yang diteliti itu ada populasinya, ada karakteristik yang sama meskipun bukan hanya di kelas itu. Jadi misalnya ada kelas 2A, 2B, 2C, 2D, atau bahkan di sekolah itu cuma satu kelas. Maka kalau penelitian kuantitatif itu harus ambil lebih dari satu sekolah. Karena memang ketentuannya kalau penelitian kuanti itu, kalau korelasi itu minimal 3 sekolah dalam satu wilayah kecamatan, Bu. Ya, jadi tidak bisa diambil datanya itu hanya satu sekolah karena Ibu mengambil jenis penelitian kuantitatif korelasi. Ya. Jadi semestinya dilihat. Jadi jenis penelitian itu menentukan jumlah sampel. Jadi kalau hanya 20 yang mau diteliti, 25 yang mau diteliti, berarti itu tidak memenuhi standar untuk diteliti. Karena hasilnya itu bukan hanya sekolah itu yang mau disimpulkan, tetapi sekolah yang memiliki karakteristik yang sama, yang ukurannya itu satu kecamatan. Ya, Bu ya. Nah, tetapi mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau di sekolah itu hanya satu SD? Biasanya tidak ada ya, karena kelurahan saja bisa puluhan SD. Tapi kalau misalnya meneliti SMA, bisa saja satu desa itu tidak ada SMA di situ, tapi di desa lain ada. Maka levelnya itu ditarik ke kecamatan. Nah, kalau misalnya hanya satu sekolah di kecamatan itu, bagaimana solusinya? Berarti naik ke level kabupaten. Ya gitu, Bu ya. Karena itu karakteristik anak sekolahan SMA itu yang mau digeneralisir. Ya, bisa dipaham, Bu? Jadi Ibu jangan mengatakan tadi cuma 20 orang, minimal 30. Nah, berarti harus ditingkatkan itunya tadi, jumlah sekolahnya. Minimal 3 dalam satu kecamatan, Bu ya. Jadi populasi itu minimal adalah kecamatan. Jadi kecamatan. Nah, nanti kalau memilih meneliti SD pasti banyak kan? Maka di kecamatan itu ada namanya populasi target dan populasi terjangkau. Terjangkau itu berkaitan dengan waktu dan dana. Ya, jadi kita mau generalisir. Jadi saya kira itu, Bu ya. Jadi mau amannya itu carilah populasi yang minimal 30 orang menjadi responden. Nah, kemudian instrumen, ya, jadi sampel itu berkaitan dengan instrumen. Jadi kalau instrumennya itu kita berbicara mengenai sampel juga, karena instrumen itu ada namanya kalau penelitian kuanti itu harus ada namanya uji coba.
Kalau belum diuji coba, itu belum bisa digunakan untuk meneliti. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya, minimal di uji coba itu berapa orang, berapa responden yang kita berikan instrumen itu untuk diuji coba. Ya, itu juga sama. Jadi itu 30 ya, 30 orang. Ya, 30 orang. Jadi 30 orang mau diteliti, 30 juga apa namanya uji cobanya, atau 100 yang mau diteliti, minimal 30 yang uji coba. Itu Bu ya. Ya, jadi kalau banyak populasinya, kemudian paling tidak yang diuji coba itu mau rendah mau tinggi adalah 30 orang. Nah, itu mengenai uji coba. Nah, di dalam uji coba itu ada dua level validitas dan level reliabilitas. Nah, apa bedanya validitas dan reliabilitas? Jadi yang memenuhi syarat untuk yang di reliable itu yaitu adalah yang valid saja. Yang ketika diuji coba misalnya ada 30 nomor, ada 30 nomor soal untuk angketnya. Ya ternyata setelah diuji coba gugur 5 nomor, berarti tinggal 25. Jadi yang 5 yang gugur itu tidak usah lagi diuji reliabilitasnya. Yang diuji itu hanyalah yang 25 nomor. Jadi persyaratan reliabilitas itu adalah yang lulus validasinya. Itu ya, udah bisa ditangkap? Ya, Ya, Bapak. karena namanya uji coba itu selalu ada dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Nanti ditanya, yang uji reliabilitas ini berapa orang? Tadi kan sudah ditanya berapa yang diuji validitas 30. Terus ditanya berapa yang gugur? 5, berarti tinggal 25. Ditanya lagi reliabilitasnya. Kalau Bapak Ibu mengatakan 30, berarti tidak paham. Nanti dinilai, wah ini Anda tidak tahu ini. Ya, nah, itu sebagai pengetahuan tambahan Bu ya. Supaya kita jelas antara validitas dan reliabilitas. Jadi persyaratan reliabilitas itu adalah kaitannya dengan yang sudah lolos atau uji validitas. Nah, apa sih bedanya validitas dan reliabilitas supaya lebih paham? Jadi kalau validitas itu adalah kesahihannya, artinya instrumen yang digunakan itu memang instrumen yang digunakan itu sesuai dengan karakteristik yang mau diuji. Ya, jadi mungkin gampang ini dipahami Bu ya. Jadi janganlah memakai alat ukur yang tidak sesuai dengan karakteristik materi yang dijelaskan. Misalnya contoh konkretnya itu Ibu menerangkan B, tapi instrumennya A, itu yang namanya tidak valid ya. Jadi yang dijelaskan adalah B, tapi yang diuji adalah materi A, itu Bu ya, contoh yang namanya validitas. Kalau reliabilitas itu adalah keterandalannya. Jadi keterandalannya maksudnya yang sudah diuji validitas ini yang sudah lolos mau digunakan berapa kali ya itu tetap hasilnya sama. Ya, tidak beda. Misalnya kalau diuji pagi hasilnya begini, diuji siang hasilnya begini. Itu berbeda. Nah, itu berarti tidak reliable. Reliable artinya itu kapanpun, dimanapun tes digunakan itu hasilnya tetap sama. Ya, oke.
Sekarang kita, jadi silakan aja bertanya kalau ada yang agak ini langsung Bu, seperti Bu tadi ini langsung langsung ditanya kalau ada yang kurang jelas. Ya, Izin kemudian bertanya Pak, ya silakan. apakah penelitian pustaka itu umum digunakan di jenjang S2 Pak? Penelitian pustaka sebenarnya bisa-bisa aja Bu ya di S2. Tetapi kalau untuk S2 MTP itu karena kurang apa namanya, mungkin kurang pas ya, karena kita selalu berbicara dengan faktual. Faktual itu permasalahan yang paling sering muncul. Sedangkan kalau penelitian perpustakaan itu kan yang dikaji itu adalah buku-buku ya, hasil-hasil penelitian dan lain-lain sebagainya. Jadi istilahnya manfaat langsungnya itu kurang. Bukan berarti tidak boleh, tetapi untuk sementara ini di ITP itu belum ada penelitian yang berkaitan dengan kajian pustaka. Biasanya kajian pustaka itu lebih banyak digunakan di apa namanya yang sifatnya agama ya, teori-teori tentang dogma. Nah, itu banyak dikaji di situ. Ya, jadi karena memang literatur yang itu pun literatur yang memang kelihatan perkembangannya dari mulai zaman apa dan lain-lain sebagainya, itu bisa dibandingkan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Itu ya. Oke. Jadi kita boleh dipelajari tapi kita belum pernah membahas tentang kajian literatur itu, karena sedangkan penelitian sekarang memang lebih banyak ke lapangan, membandingkan antara bab 2 dengan bab 4 di lapangan gitu Bu. Oke, ada lagi? Mau bertanya lagi boleh Pak? Ya silakan. Untuk rumus pengambilan sampel yang umum digunakan di MTP apa ya Pak? Minggu lalu Bapak sudah menyebutkan tapi saya luput mencatat, jadi barangkali boleh disebutkan lagi. Jadi itu tadi yang penting kita konsisten Bu ya, ada pegangan itu aja. Jadi mau pakai pegangannya Kerlinger, kalau Kerlinger itu minimal 30, karena 30 itu dianggap statistiknya itu sudah bisa jalan. Beda kalau yang dulu masih manual, itu beda ya. Tapi karena sekarang adalah sudah memakai rumus mesin, jadi sebaiknya itu minimal sampel itu yang diolah itu adalah 30. Ya, 30 ya. Tapi kalau mau pakai Slovin itu bisa lebih besar daripada itu. Jadi yang penting ada pegangan yang kita pakai. Kemudian yang kedua ada pegangan yang kita pakai tentang karakteristik responden yang mau diteliti atau materi yang mau diteliti. Ibaratnya itu contohnya misalnya tapi ini bukan manusia ya, misalnya beras ya, semakin homogen isi karung itu semakin satu kali tusuk sudah bisa disimpulkan bahwa memang hasilnya seperti itu. Tapi kalau beras oplosan yang mau diambil sampelnya harus ditusuk mulai dari atas, tengah, bawah dan lain-lain sebagainya supaya bisa dilihat bahwa ini berbeda. Ya, jadi tergantung kepada karakteristik atau sifat populasi yang mau diteliti, gitu Bu ya. Ya. Tapi itu angka-angkanya itu tadi angka angka terlepas dari homogenitas dan heterogenitasnya itu tadi paling tidak 30 itu menjadi patokan minimal ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, kalau
populasinya 100 berarti 30. Kalau populasinya 1000 ada yang membuat aturannya 100. Kalau populasinya 10.000 ada yang mengatakan 300. 300 itu bisa dijadikan sebagai sampel. Sama dengan contohnya ini Bu, yang di masa politik ini sekarang toh. Nah, ada kan hasil survei elektabilitasnya itu selalu 80%. 80% ada yang elektabilitasnya itu di bawah sekali. Padahal faktanya di lapangan kan berbeda ya antara di rakyat yang kumpul-kumpul itu dengan yang itu. Karena persoalannya ini 160 juta penduduk yang mau memilih. Padahal diambil hanya sampelnya 1.200. Gimana itu? Tingkat errornya tinggi sekali karena tidak memenuhi standar minimal 30 tadi itu ya. Tidak. Jadi sama dengan itu penelitian seperti itu. Apalagi masyarakat Indonesia kan sangat heterogen. Baru datanya cuma 1.200 yang disurvei. Itu pun 1.200 orang-orang yang kira-kira pro dengan yang mau dipilih. Ya, kira-kira begitu Bu ya. Ya. Baik, Pak. Jadi yang penting ada dasar minimal yang kita pakai. Jadi tidak boleh hanya mengira-ngira saja, tapi ada rujukan, seperti itu. Oke, masih ada? Pertanyaan terakhir Pak, barangkali boleh Ya, Pak? Ya, silakan. Mau bertanya mengenai uji validitas. Di buku pedoman itu yang disebutkan hanya metode triangulasi. Nah, apakah ada uji validitas dengan metode lain? Dan Oke. maaf Pak Bang. Ya, jadi di panduan itu dibedakan Bu ya antara penelitian kuanti dengan kuali. Kalau kualitatif itu yang istilahnya triangulasi, ya, triangulasi. Kalau triangulasi itu adalah membandingkan antara melalui wawancara dan melalui observasi. Kemudian kalau uji validitasnya itu kita kenal dengan istilah uji validitas konten. Ya, jadi uji validitas konten itu validitasnya itu adalah dihadapkan ke pakar. Ya, kalau kita di TP ada pakar, ada ahli media, ada ahli konten, ada ahli rancangan. Itu ada 3 validatornya. Ya, jadi kita buat dulu konsep pengembangannya itu, kemudian diuji oleh, misalnya Ibu mau merancang pembelajaran matematika, berarti dari sisi rancangan pembelajarannya harus dilihat oleh pakar desain. Kalau untuk isi daripada yang mau dikembangkan itu harus dilihat oleh pakar konten. Maksudnya yang punya disiplin ilmu tentang yang mau dikembangkan itu. Kemudian karena itu tidak terlepas dengan pemanfaatan media, maka medianya juga kita sudah sebutkan di situ bahwa dia harus diperiksa oleh ahli media. Ya, itu yang kualitatif Bu ya. Tetapi kalau kuantitatif sebenarnya cukup dengan validasi mesin. Itu tadi melalui SPSS ya. Ya, jadi diinput saja instrumennya, kemudian nanti instrumennya tinggal kita tentukan mau cari reliabilitas atau mau cari validitas atau yang lain-lainnya. Setelah di bab 4 itu bisa juga. Nah, nanti itu hasilnya itu keluar bahwa ini yang valid, ini yang tidak. Jadi itu bedanya Bu ya.
Nah, jadi kalau di penelitian kualitatif ada uji validitas, tetapi kita tidak kenal dengan uji reliabilitas. Karena uji reliabilitas itu tidak berbeda sifatnya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif ini kan generalisasi. Kalau kualitatif itu studi kasus. Artinya di lokasi A punya karakter yang spesifik. Lokasi B punya karakteristik spesifik. Itu tidak bisa diwakili dari dua lokasi itu karena masing-masing ada karakteristiknya. Makanya yang diuji itu adalah hanya uji validitasnya saja. Apa yang mau ditanyakan, apakah sesuai dengan konten atau tidak. Ya, tidak bisa dikatakan bahwa hasilnya ini bisa digunakan di mana-mana karena memang bukan generalisir. Oke, Bu ya? Baik Pak, Halo. terima kasih. Izin bertanya Pak dosen? Ya, silakan. Iya. Jadi gini Pak dosen, kita ada sebuah buku gitu ya yang kemarin sedikit-sedikit kita tulis gitu. Dan itu mau kita jadikan bahan penelitian yang nanti kaitannya dengan peningkatan skill mengajar guru. Itu boleh atau tidak Pak dosen? Ya, coba diulangi pertanyaannya, Pak. Ya. Rujukan ya. Ya, jadi kita ada satu buku gitu yang kita tulis sendiri gitu Pak dosen. Nah, itu nanti kita akan jadikan sebagai bahan penelitian. Ya, ya. Penelitian ilmiahnya yang nanti akan kita hubungkan dengan peningkatan skill mengajar guru, karena buku itu adalah buku panduan untuk peningkatan skill, baik itu pedagogiknya, kemudian baik itu knowledge-nya, seperti itu Pak dosen. Kira-kira boleh atau tidak ya Pak dosen? Ya, ya. Boleh saja Pak, tapi dengan catatan, ada dengan catatannya Pak ya. Jenis penelitiannya itu harus jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif itu bisa berbentuk PTK, bisa R&D, Research and Development, artinya penelitian dan pengembangan. Kemudian yang kedua adalah studi kasus. Ya, itu bisa dipakai di situ. Ya, karena memang lebih spesifik, bukan untuk digeneralisir. Oke, kemudian yang kedua, kalau buku itu merupakan panduan itu, tentu kalau mau digunakan untuk penelitian kuantitatif, buku itu sudah harus punya ISBN. Artinya buku itu sudah dipakai untuk secara nasional, bukan hanya dipakai di kalangan intern saja, ya. Sedangkan panduan itu kan kebanyakan intern Pak ya, tidak bisa digeneralisir untuk digunakan di mana-mana karena kaitannya dengan peningkatan skill itu penelitiannya dalam bentuk R&D dan penelitian tindakan kelas, ya gitu Pak. Jadi dia tidak masuk di kawasan penelitian kuantitatif. Berarti butuh buku panduan itu harus dimasuk ke ASBN dulu ya Pak? Nggak boleh bersifatnya Ya, intern gitu? kan ada panduan nasional, ada panduan lokal Pak. Ya, jadi kalau hasil penelitiannya mau digeneralisasi, artinya bisa dipakai untuk semua, ya sebaiknya memang panduannya itu harus berskala nasional. Artinya berskala nasional itu artinya ada sudah biasanya formalnya itu ada ISBN-nya, ya gitu Pak. Oh, baik, baik, terima kasih. Jadi insya Allah boleh ya Pak dosen dijadikan bahan penelitian. Iya. Kalau untuk peningkatan itu kan tidak perlu ambil sampel secara generalisir Pak ya. Jadi namanya
terbatas yang diteliti itu adalah kalangan sendiri. Tetapi kalangan sendiri, pertanyaannya apakah bisa digunakan di tempat lain? Bisa, tetapi memiliki karakteristik yang sama di mana sekolah yang kita teliti. Itu namanya transferability di dalam penelitian kualitatif. Jadi nanti juga akan kita rencananya kita kombinasikan dengan teknologi pendidikan gitu Pak dosen. Ya. Jadi nanti materi itu akan kita buat dalam bentuk LMS gitu ya. Ya. Seperti model gitu. Jadi nanti semua bisa mengakses secara media sosial. Di situ nanti juga ada pretest, kemudian post-test seperti itu. Ya, betul. Ini ada tambahan juga sedikit Pak. Tadi mengenai jenis penelitian, kan tadi saya cuma katakan bahwa itu dipergunakan di penelitian kualitatif Pak ya, karena ada kata-kata peningkatan, ada kata-kata pengembangan. Nah, ternyata di penelitian kuantitatif itu bisa juga dipakai seperti itu, tetapi itu lebih ke penelitian eksperimen. Karena memang kalau penelitian eksperimen itu sampelnya tidak sebanyak dengan penelitian kuantitatif. Cuma metode analisa datanya itu mengacu kepada analisa data kuantitatif, korelasi. Ya, jadi eksperimen itu kan ada perlakuan yang dibuat oleh guru. Tetapi perlakuan yang dibuat oleh guru itu hanya ingin membandingkan antara perlakuan yang satu dengan perlakuan yang lainnya, bukan dalam arti menggambarkan peningkatan. Itu Pak ya? Ya, jadi kalau hanya membandingkan, hasilnya itu eksperimen. Tapi kalau untuk ranah peningkatan, pengembangan itu sudah ranahnya penelitian kualitatif. Baik. Oke. Terima kasih Pak dosen. Ya. Sama tambahan Pak dosen? Ya, oke. Saya tambahkan, saya kembali lagi ke itu masalah ya. Jadi tadi berbicara mengenai instrumen ini sudah jelas Pak ya, untuk penelitian kuanti ya ada angket. Halo Pak dosen.